Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, salah satu wakil rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang kerjanya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, hanya nyinyir kebijakan Kang Deddy Mulyadi, itu adalah Ono Surono. Orang ini dari waktu ke waktu kalau saya perhatikan selalu saja bertentangan dengan segala kebijakan, dengan segala program kerja yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Padahal dia ini adalah wakil rakyat yang sesungguhnya mendukung segala kebijakan-kebijakan yang baik, program-program kerja yang baik dari Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Saya tidak mengerti kenapa masyarakat Jawa Barat bisa memberikan kepercayaan kepada orang ini untuk menjadi wakil rakyat yang kerjanya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, selalu saja nyinyir, selalu saja ngebacok. Padahal hari ini yang rakyat butuhkan itu bukan omong kosong, tetapi harus ada aksi kerja nyata. Tidak heran bila pada akhirnya Ono Surono ini kalau kita perhatikan di berbagai platform media sosial selalu dijuluki sebagai manusia nyinyir, raja nyinyir. Berikut ini saya akan mempersembahkan kepada pemirsa terkait dengan nyinyiran terbaru dari si Ono Surono yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat ini. Buat masyarakat Jawa Barat, tolong perhatikan baik-baik dengan wakil rakyat yang kerjanya cuma nyinyir, terlebih khususnya Ono Surono ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merespon statementnya Gubernur Jawa Barat KDM, di mana ada warga Kabupaten Cirebon yang memasang spanduk yang bunyinya cukup menyindir ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini: ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati. Kira-kira artinya gini: marah ke saya kamu, kenapa tidak marah ke bupati? Rakyat nih yang memasang itu siapapun dia, orang yang mengerti bagaimana peraturan perundang-undangan. Dia mengerti apa yang menjadi tugas, fungsi, hak, kewajibannya seorang gubernur. Karena apa? Karena gubernur itu bukan hanya mengurusi terkait dengan kewenangan provinsi, tetapi juga ngurusi juga hal-hal yang juga merupakan kewenangan kabupaten kota, bahkan desa. Jadi seorang gubernur bisa membantu kabupaten, kota, desa melalui APBD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena pasti infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan yang lain-lainnya tidak bisa dibangun dengan anggaran kabupaten, kota, atau desa karena keterbatasan anggaran itu. Nah, di 2025 ini seluruh bantuan keuangan untuk kabupaten, kota di Jawa Barat dicoret oleh KDM. Padahal itu merupakan program-program prioritas juga, baik dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya apalagi pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Jadi sekali lagi, rakyat yang memasang itu siapapun dia, saya salut, top. Teruslah kritis, jangan takut dibully ya.
Karena pembulian itu termasuk dalam bagian untuk berodinda, romantika, dinamika, dan dialektika. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Hatur nuhun. Warga Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi ngumpul di sini ya. Ini ada seorang laki-laki namanya Ono Surono, kita highlight ya. Kita sorot ya. Ono Surono ini adalah wakil ketua DPRD Jawa Barat, berasal dari Partai PDI Perjuangan. Kita tahu lah ya semua politikus partai PDI itu ya hampir tidak ada gunanya. Dan ini Ono Surono ini karena hatinya penuh dengan kebencian terhadap pemerintah dan segala macam, termasuk kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi karena dia ada kebencian, maka penilaiannya jadi tidak objektif. Ya, Kang Deddy Mulyadi yang coba membantu masyarakat yang sedang susah justru dimusuhin. Juli, duitnya kudu proses, lelang dikit. Juli, pakai uang kecelakaan lah ya. Sering, tiap hari juga ada. Misalnya pelan terus mau nginjak, kejeblos ya udah guling, tapi ya nggak parah lah ya. Maksudnya jatuh tetap. Yang parah kan di sini, terus pasar ya. Pasar babakan ya. Nah kalau drainase yang sebelah sininya ada nggak? Itu dangkal sampai kayak gini. Itu. Ini Iya. drainase yang tidak berfungsi. Iya. Jadi kan kecembang airnya kan, Panjang 400 meter. 400 meter semuanya. 400 meter. Juli, duitnya kudu proses, lelang dikit. Juli. Berapa kali Bapak menjabat? 3 kali itu ada ya. Ya, tapi kan kalau yang 10 tahun kemarin kan pertanian, Pak. Nggak bisa saya bantu jalan. Iya, iya. Kalau sekarang bisa. Sekarang bisa. Nah, Oke, makanya alhamdulillah ya. kalau kabupaten tidak mampu, saya tarik ke provinsi, gitu. Waduh, lebih. Nah, makanya kemarin saya sudah ketemu Pak Bupati. Ya, aja sudah dianggarkan tahun ini untuk 3 ruas. Nah, saya sudah minta data seluruh jalan. Bukan hanya daerah sini, barat juga sama, utara juga sama. Kemarin juga dari barat sampai sini. Oh, Iya, berarti- Melu Demo. Iya, Melu Demo sini. Halo Dewo. Jadi insya Allah saya akan pantau terus. Iya, Ya, alhamdulillah, saya akan amin. terus Makasih. mengingatkan Pak Bupati. Karena komitmen saya dengan Pak Bupati, kalau Pemda Kabupaten tidak mampu, kita tarik ke provinsi. Gitu Pak. Iya, iya. Ya, mau Bisa. Makasih. Ya berdoa saja kita semoga Iya, tidak banyak makasih, yang Bapak. celaka lagi. Makasih, iya. Nuhun, Pak. Oke guys, itu adalah cuplikan video tentang Ono Surono. Saya sangat setuju dengan statement dari netizen tadi yang berkomentar bahwa rata-rata orang PDI Perjuangan itu tukang nyinyir. Tidak berguna. Saya berharap bahwa wakil rakyat itu Anda tuh harus berperan lebih aktif. Mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak atau yang berpihak kepada rakyat. Tetapi hari-hari belakangan ini kalau saya perhatikan si Ono Surono ini, orang ini kayaknya tidak sefrekuensi dengan Kang Deddy Mulyadi. Sehingga segala kebijakan ataupun segala sesuatu yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi atau yang berurusan dengan Kang Deddy Mulyadi pasti selalu ditentang oleh si Ono Surono ini. Nggak tahu, beberapa waktu yang lalu sempat viral juga di media sosial tentang pembelaannya kepada si Aura Cinta yang tidak terima ketika rumahnya itu digusur di atas bantaran sungai. Katanya si Ono Surono ini akan melakukan pembelaan hukum, bahkan Partai PDI Perjuangan
akan menjadi garda terdepan untuk membela si Aura Cinta ini. Apakah omong kosongnya dia ini sudah terlaksana atau belum, kita pun tidak tahu. Tetapi nyatanya hari ini, kalau kita perhatikan, si Ono Surono ini memang tukang nyinyir, raja nyinyir. Buat Pak Ono Surono, saya bukan masyarakat Jawa Barat, saya orang non Jawa Barat, tetapi saya hanya mau katakan Pak, bahwa hari ini sesungguhnya rakyat itu tidak butuh omong kosong. Siapapun Anda yang dipilih oleh rakyat, yang dibayar oleh rakyat, yang kehidupan kalian itu dinafkahi oleh rakyat, tolong tahu diri. Setidaknya kalian juga harus berpihak kepada rakyat, ataupun berpihak kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mau mensejahterakan rakyat. Kalau kita menyimak statement dari Ono Surono ini, kalau dia mendukung pemerintah, pastinya dia juga harus tahu diri, dia juga harus sadar bahwa Kang Deddy Mulyadi ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat kurang lebih baru 3 bulan. Sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat ini kurang lebih baru 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini, ada begitu banyak gebrakan, ada begitu banyak program kerja, ada begitu banyak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang berdampak langsung kepada masyarakat Jawa Barat. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu selalu viral di media sosial, menjadi perbincangan publik, tidak saja di masyarakat Jawa Barat, tetapi hampir di semua pelosok di negeri ini ikut berkomentar tentang program-program kerja, kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang selalu saja berdampak positif pada rakyatnya. Dengan demikian harapan saya bahwa kalian yang adalah wakil rakyat seharusnya mendukung segala kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Itu adalah harapan kami sebagai rakyat. Poin berikutnya, seringkali kita melihat bahwa wakil rakyat ini lebih banyak duduk diskusi, lebih banyak kajian. Dan ternyata saya baru tahu, ketika mereka ini duduk diskusi, duduk rapat, melakukan kajian, melakukan studi banding dan lain sebagainya, ternyata itu semuanya mau menghabiskan uang rakyat. Karena semuanya dibayar. Tidak ada yang gratis. Semuanya dibayar dengan menggunakan uang rakyat. Tidak heran bila pada akhirnya, terkadang kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu ditentang oleh wakil rakyat. Misalnya hari-hari belakangan ini yang viral tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, bahwa untuk anak-anak yang nakal, anak-anak yang terlibat tawuran, anak-anak yang memakai narkoboy, anak-anak yang terlibat dalam aksi-aksi kriminal akan dibina di barak militer. Dan kalau kita perhatikan, yang paling lantang untuk menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini datangnya dari wakil rakyat. Entah itu dari Provinsi Jawa Barat maupun dari pusat. Di pusat misalnya ada Ibu Esti Wijayati, juga orang PDI Perjuangan. Di Jawa Barat misalnya ada Ono Surono, juga orang PDI Perjuangan. Kerjanya cuma nyinyir, protes. Tolonglah, gunakan logika akal sehat kalian, tunjukkan keberpihakan kalian kepada rakyat. Segala kebijakan, segala gebrakan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, kalian juga sebagai wakil rakyat harus mendukung itu. Jangan kalian malah memilih jalan yang berbeda. Semoga saja masyarakat Jawa Barat bisa melek, bisa kritis, dan bisa lebih memperhatikan
si Ono Surono ini, yang kerjanya kalau saya perhatikan selama ini di media sosialnya selalu nyinyir kepada kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Padahal hampir semua masyarakat Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap segala kebijakan dan gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Mari saya mengajak kepada masyarakat Jawa Barat, kalian adalah orang-orang yang sudah memilih Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi pelayan Anda, untuk menjadi hamba bagi masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tolong kalian juga harus mendukung, harus kritis terhadap segala kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan perlu diingatkan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini menjadi gubernur baru 3 bulan. Dengan demikian, masih ada 4 tahun 7 bulan. Waktu masih begitu panjang. Dan masih ada banyak hal yang pastinya akan beliau lakukan. Tetapi bersyukur bahwa hari ini baru 3 bulan, tetapi rasa-rasanya segala kebijakan dan segala gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi itu sudah 3 tahun menjabatnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.